Di sini dua buah kawat lurus sejajar. Ayo perhatian. Dua kawat lurus sejajar berjarak 4 cm dialiri arus sebesar 2 ampere dan 3 ampere berlawanan arah. Kemudian di mana letak titik kawat pertama dan induksi magnetnya, di manakah letak titik dari kawat pertama yang induksi magnetnya sama dengan 0. Berarti gimana nih? Gambarnya kebagi dua. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, 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 ya. Tapi ibu jadinya wajah ibu hitam. Oh, ibu gini aja. Nah, kan ibu sambil record. Soal yang pertama, dua buah kawat lurus jajar berjarak 4 cm. Jadi kalau kita gambarkan, ada dua buah kawat sejajarnya gini. Ayo perhatiannya. Kemudian berjarak 4 cm. Guys, ayo. 4 cm, kemudian dialiri oleh arus sebesar 2 ampere dan 3 ampere. Ini bebas aja, karena dia nggak nentuin yang mana, tapi karena soalnya gini, ibu tulisnya berurutan aja, 3 ampere, 2 ampere, 3 ampere, berlawanan arah. Berarti arah panahnya, karena dia ngomongin arus, terus berlawanan arah, jadi yang arah panah di kawatnya itu kita bedain, kiri dan kanannya. Yang satunya boleh ke atas, yang satunya boleh ke kiri, dan kalian boleh bebas aja kalau kalian pengen dibalik juga nggak masalah. Di manakah letak titik dari kawat pertama? Berarti yang ini kita tentukan sebagai kawat pertama ya, yang induksi magnetnya sama dengan 0. Induksi magnet itu apa? B. Ini ya, B, sigma B-nya lah gini. Sigma B sama dengan 0. Nah, di mana itu titiknya dari kawat pertama? Berarti jarak itu apa kalau di sini? A. A1, gini ya yang ditanyakan. Kita udah tahu bahwa keterangannya seperti ini, sigma B-nya sama dengan 0, kemudian A1-nya sama dengan berapa, berarti langkah apa yang harus kita cari pertama? Menentukan apa dulu? Menentukan, ya jadi kita harus menentukan titiknya dulu. Pertama, kita asumsikan dulu kita mau taruh titiknya di mana, di tengah atau di pinggir. Mau di luar, coba mau di luar, gini. Asumsikan gini, mau gini atau di tengah. Biasanya sih kalau misalnya eh, gini, kadang kita mikirnya di tengah ya posisinya. Kita asumsinya, oh ada titik di antara dua kawat, sigma B-nya sama dengan 0. Eh, hasilnya nanti di luar. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kalian mau asumsikannya di luar, anggaplah ini titiknya. Titik yang mau ditanyakan, kita tulis sebagai O. Titik O. Kemudian jarak di sini, dari titik O ke kawat pertama itu adalah X. Nah, ini yang ditanya ya, X-nya atau A satunya, berarti dari titik O ke kawat 2 itu berapa jaraknya? Oke, itu 4 ditambah X cm. Gini. Jadi kita punya keterangan lain yang diketahui, sigma B-nya sama dengan 0, kemudian A1 sama dengan X, A2 sama dengan berapa tadi? 4 plus X, ini satuannya cm, ini juga dalam cm. Kemudian apalagi? I1, 2 ampere, I2-nya 3 ampere, terus udah, ada lagi? Arahnya ya. Nah, arahnya. Sekarang gimana cara kita menentukan arah? Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau kita ngomongin induksi magnet, berarti kita gunakan berapa jari? 3 atau 2 dulu? Oh sorry. Lakukan ya, kalau di ini ya. Berarti kita pakainya 1 jempol dan 4 jari kita. Jempolnya sebagai arah I, kemudian 4 jari lainnya sebagai arah B. Sekarang kita lihat kawat pertama dulu. Kawat yang pertama di sana, arahnya ke atas. Berarti arah B-nya kemana? Masuk, kemudian keluar. Nah, yang kita perhatikan itu yang di titik yang ditanyakan. Kita yang ditanyakan kan titik O. Di titik O, arahnya kemana? Keluar. Berarti kita bisa tuliskan di sini. Keluar itu dot ya.
Ini dot. Nah, ini adalah B1-nya. Kemudian gimana dengan kawat 2? Kawat 2, I-nya ke bawah. Seperti ini. Kemudian dia di sebelah mananya sih? Sebelah kiri ya. Berarti di sebelah kiri masuk bidang atau keluar bidang? Masuk bidang atau keluar bidang? Dari kawat kedua, arah I-nya ke bawah, 4 jarinya kita gunakan untuk menentukan arah B. Kalau dia titiknya ada di sebelah kiri sana, berarti gimana? Arahnya masuk atau keluar? Arahnya masuk. Jadi arahnya masuk seperti itu. Kalau arah masuk, simbolnya apa kemarin kita sepakati? Cross ya, kayak gini. Karena dia bagian belakang dari panahnya. Nah, ini kita tulis sebagai B2-nya. Kita udah punya, oh arahnya berlawanan, berarti nanti sigmanya mengurangi. Kalian boleh tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Karena positif negatif itu cuman acuan aja, acuan arah aja. Kita sekarang balik lagi. Kita udah punya ini, sekarang kita cari satu-satu dulu ya. B1. Masih ingat persamaannya apa? B1? Mu 0 I per 2 pi A. Oke. Sekarang masukkan mu 0-nya. 4 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya I1. A-nya juga A1. I1 berapa? I1-nya 2. Oke. Per 2 pi dikali A1-nya. Ini X ya. Sama dengan berapa di sini? Coret, 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 coret. Berarti kita punya 4 kali 10 pangkat min 7 per X. Ini ya. Kemudian kita cari B2-nya. B2-nya berapa tadi dengan persamaan yang sama ya? Mu 0 I2 per 2 pi A2 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali 3 per 2 pi. Jangan lupa dikasih kurung ya, supaya kalian nggak salah coret. 4 plus X. Sama dengan, ini kita sederhanakan, coret-coret tinggal 2. 2 dikali 3 adalah 6, dikali 10 pangkat min 7 per 4 plus X. Kita udah punya B1, kita udah punya B2. Lalu langkah berikutnya gimana? Jangan lupa kita punya pernyataan ini. Di titik O ini, sigma B-nya sama dengan 0. Ibu pindah sebelah sini ya, yang agak luas. Sigma B-nya sama dengan 0. Sigma B. Nah, sekarang kalian mau pakai mana yang positif? Yang besar. Oh, yang B1. B1-nya positif. Berarti nanti gini. Oh, sorry. B1 dikurang B2 sama dengan 0. Dari mana tahu tadi B1 dikurang B2 untuk di titik 0-nya? Karena apa? Jadi dikurangin? Karena apa dia jadi dikurangin? Karena arahnya beda. Kalau misal dia sama-sama masuk, nanti gimana? Bisa ditambah. Kalau sama-sama keluar, ditambah juga ya. Jadi arahnya sama. Jadi tanda itu menentukan arahnya bahwa dia nunjukin arahnya itu berlawanan, berbeda gitu. Sekarang kita masukkan B1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 per X. Dikurang 6 dikali 10 pangkat min 7 per 4 plus X sama dengan 0. Pindah ruas ini ya. Oke, ini negatif kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi Ibu punya 4 dikali 10 pangkat min 7 per X sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 per 4 plus X. Oke. Ini 10 pangkat min 7-nya kita coret-coret biar bisa sederhana kiri dan kanan. Seret, terus tinggal kita punya 4 sama 6, tinggal dikali aja. 4 dikali 4 ini pindah ruas ke atas, 4 kali 4, 16 ditambah 4X sama dengan X-nya pindah ruas jadi 6X. Pindah ruas lagi, 16 sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan
8 cm. Nilainya positif. Kalau nilainya positif berarti kita benar menentukan dia di luar. Kalau nilainya negatif, oh berarti itu arahnya berlawanan dari yang kita tentuin tadi. Misal nih, tadi kita nentuinnya di sini. Mungkin nanti hasil X-nya adalah negatif 8. Oh berarti salah arahnya, harusnya ke sana. Gitu ya. Di sini sebuah toroida memiliki lilitan N buah dan jari-jarinya 2 cm. Dia memiliki induksi magnetik B. Kita tuliskan aja dulu ya, apa aja yang diketahui dari soal ini. Pertama, lilitan N buah, jadi sebuah toroida. Jadi ini ceritanya ada kondisi pertama, ada kondisi kedua. Kondisi awal dan kondisi akhirnya. Di kondisi awal, kita punya lilitannya N buah, berarti N1-nya sama dengan N. Biasanya kan pakai angka nih, di sini cuma pakai huruf aja. Kemudian jari-jarinya A1-nya 2 cm. Induksi magnetiknya B1-nya adalah B. Kemudian arus listriknya I1-nya adalah I. Agar induksi magnetiknya, nah ini udah kondisi kedua. Kondisi keduanya gimana? Kasih batas dikit deh, biar nggak bingung. Agar induksi magnetiknya B2-nya menjadi 4 kali semula, berarti berapa? 4B1 atau 4B juga boleh. Ibu tuliskan lagi 4B. Dan arus yang dialirkan sama, berarti I2 sama dengan I1 sama dengan I. Maka lilitan yang dibuat menjadi berapa? Oh, berarti jari-jarinya kan tetap karena toroida yang sama ya. Mana? Oh ya, sorry nggak kebaca. Jari-jarinya A2 menjadi 4 cm. Yang ditanya N2. Berarti kuncinya yang sama yang mana? I-nya ya, yang lainnya berubah. Oke. Sekarang kita gunakan apa nih? Pakai perbandingan, benar. Karena kita punya perbandingan B1 sama B2-nya punya perbandingan yang berbeda. B1 banding B2 sama dengan B1-nya berapa tadi? B. Terus ini 4B. Baru masukkan. B-nya apa? Mu 0 kali I berapa? I1 kali N1 terus ntar Ibu hapus dulu yang ini per 2 pi A1 dibanding mu 0 kali I2 kali N2 per 2 pi A2. Oke, ini sama dengan ya. Yang bisa dicoret yang mana aja? Mu 0-nya coret-coret, saling hilang. Terus I-nya tadi sama katanya, berarti I-nya juga bisa coret. 2 pi-nya juga bisa, berarti tersisa N1 per A1. A1-nya langsung kasih angka aja ya, kan kita punya tadi. N1-nya per 2 per N2 per 4. Sama dengan berapa? Berarti jadinya N. Ini N1 per N2 kali 4 per 2. Pindah ruas ini. Berarti B1 banding B2 sama dengan berapa ini? N, ini bisa disederhanain. 2, berarti 2N per N2. Oke. Iya, B1 dan B2-nya B per 4B ya. 4B. Oke, berarti di sini B per
B per 4B sama dengan 2N per N2. Coret B-nya. N2-nya pindah. 4-nya pindah ke sini, jadinya 8N. Berarti jumlah lilitannya harus dibuat menjadi 8 kali semulanya. 8. Untuk soal nomor 6, sebuah kawat lurus panjang. Nah, ini berarti pakainya yang mana? Yang ada L-nya ya, karena dia ngomongin ada panjangnya di situ. Kita tulis dulu di situ persamaannya. Kawat lurus panjangnya 20 cm sebagai apa tadi? L-nya sama dengan 20 cm. Diubah jadi meter. Min 1 meter. Terus arus listriknya 2 ampere. Memotong medan magnet yang besarnya 120 Tesla. Itu sebagai B. Oke. Tetanya adalah karena tegak lurus berarti 90 derajat. Gaya magnetik yang dihasilkan F sama dengan B sin theta. Ini B-nya tadi 120, I-nya 2, L-nya 2 kali 10 pangkat min 1 sin 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi kalau misalnya dia tegak lurus, kalau kalian mau langsung pakai F sama dengan B kali I kali L itu juga boleh ya. Kalau misal, pokoknya nih kuncinya tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti bisa langsung pakai ini aja. 120 kali 2 kali 2, berapa ini? 24 kali 2, 480 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan satuannya Newton. Oke, good. Nah, sekarang di sini tentang muatan. Muatan itu kemarin udah kita bahas juga kan ya? Di mana ya? Aduh, begini. Yang toroida, solenoida bisa semua? Insya Allah bisa. Oh ya, oke. Oke, sekarang kita lihat di sini, di soal nomor 8, sebuah partikel bermuatan 2 mc. N itu apa? N. N itu apa? Bukan mikro. Kalau mikro lambangnya kayak tadi tuh, kayak mu tadi. NC. Nanokolom. Jadi ada MC milikolom. Lambangnya yang kayak gini nih. Salah. Kayak gini, itu mikro. Kalau mikro kan kita tahu 1 mikro kolom berapa? 1 dikali min 6 kolom. Kalau 1 nanokolom berapa? Min 9 kolom. Kalau 1 pikokolom 10 pangkat min 12 kolom. Ini this is basic ya sebenarnya. Tidak boleh begitu Bu Rizka. Yuk lanjut lagi nih. Sekarang kita punya di sini sebuah partikel bermuatan 2 nanokolom bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, memotong medan magnetik yang besarnya 10 pangkat 5 Tesla secara tegak lurus. Wah, kalau tegak lurus ini gampang. Kalau tegak lurus artinya kalian nggak perlu pakai sin-sinnya itu, jadi langsung aja. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui di situ partikel bermuatan. Muatan itu simbolnya apa? Ki. Terus berapa besarnya? 2 nanokolom. Ubah jadi kolom tadi jadi berapa? Min 9 kolom. Bergerak dengan kecepatan. Kecepatan? I. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Memotong medan magnetik yang besarnya 10 pangkat min 5 Tesla. Simbolnya apa? B. B-nya 10 pangkat 5. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, kuncinya
kalau kalian ketemu soal, kalian tahu nih di soal ini tuh apa aja sih yang diketahui, apa aja yang diinfokan. Kalau udah tahu, oh ini, udah tahu, udah gampang. Jadi kalian pun belajarnya jangan cuma ngapalin rumusnya aja, jangan cuma pahamin rumusnya, tapi pahamin juga maknanya, satuannya apa sih, biar bisa mengidentifikasi cara ngerjain soalnya. Terus yang ditanya apa sih di sini di soal ini? Besar gaya magnetik. Berarti apa yang ditanya? Gaya F. Oke, yang ditanya F. Gaya magnetik. Sekarang kita jawab. Untuk F, kalau dia partikel bermuatan bergerak, berarti persamaannya apa kemarin? BIL. Kalau L bukan muatan. L itu ada lagi, bentar. BIL itu kawat. Kawat yang lurus. Yang muatan ada juga kan? Natasha ada ya? Ada. Oh, mungkin waktu itu pas Jehuda lagi. Oh ya, kemarin Jehuda sempat keluar sebentar kayaknya waktu itu lagi yang ibu bahas. Iya, emang Jehuda nih. Lanjut tadi apa tadi persamaannya? BQV. Oke. Udah sih. Mudah kan kalau udah sampai gini kita tinggal masukin angkanya aja ya. Sama sama operasi matematikanya aja. Tapi memang kadang hati-hati juga operasi matematikanya, kadang juga pada banyak itu yang nggak terlalu teliti ketika menjumlahkan, ketika menggabungkan 10 pangkatnya, perkaliannya. Nah, itu juga tetap harus hati-hati. Walaupun sebenarnya sampai sini, ternyata ini rumusnya, udah nih tinggal ngitung. Harus hati-hati juga ngitungnya. 10 pangkat 5, terus Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 9, V-nya 2 kali 10 pangkat 8. Oke, berapa ini? Yang angka bukan 10 pangkatnya dikumpulkan ya. 2 kali 2 jadinya 4. Dikali 10 pangkat 5. Dikurang 9 ditambah 8. 5 kurang 9. Min 4. Min 4 ditambah 8. 4. Kok salah? Nggak sinkron. Nah, ketemu 4 kali 10 pangkat 4. Satuannya apa? Newton. Gaya, ingat satuannya Newton. Kalau di soal yang ada sudut-sudutnya nih, kayak gini, soal medan magnetik membentuk sudut terhadap bidang, harus tahu dulu yang dipakai itu sudutnya yang ini atau tegak lurusnya 90 derajat dikurangin ini. Jadi kita harus analisis dulu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Di nomor 9, sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 20 cm ditembus oleh medan magnetik. Bayang ya, ada bidang, ditembus medan magnet, besarnya 40 akar 3 Tesla, tapi dia nggak tegak lurus. Oh, tadi kan soalnya tegak lurus. Ini dia membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang. Jadi, ini bidangnya, bidang persegi, asumsikannya kalian lihatnya dari sejajar mata kalian. Kemudian ada medan magnetik membentuk sudut 60 derajat. 60 derajat itu kalau segini 45, berarti kurang lebih di sini nih. Nah, ini set gini. Ini adalah medan magnetiknya. Berarti B-nya ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang. Jangan ragu-ragu untuk menggambar ya. Kalau di fisika, kalau kalian sulit begitu baca ini maksudnya apa, gambarin, digambarin. Oh, ada bidang, seret. Ditembus medan magnetik, oke, seret. Membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang. Jadi, kalau sulit dibayangkan, digambarkan. Sama kayak masa depan ya. Kalau sulit dibayangkan, tuliskan. Balik sini lagi. Jadi di sini bidangnya, kemudian ditanya besar fluks magnetik yang dihasilkan. Kita tulis dulu yang diketahui. Sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 20 cm, berarti itu sebagai luas. Luas itu apa? A besar ya, area 20 cm persegi. Oke, ini kalian perlu ubah ke satuan meter dulu. Berarti jadi berapa? 20 dikali 10 pangkat min sentimeter persegi ke meter persegi.
10 pangkat berapa? 4. Oke. 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian ditembus medan magnetik. Simbolnya apa medan magnetik tadi? B. Oke. 40 akar 3 Tesla. Membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang. Berarti tetanya, teta itu apa sih? Teta itu sudut yang dari mana ke mana? B terhadap NN itu apa? Garis normal. Beda ya sama gaya normal nih. Jadi di bidang itu kalian asumsikan, kalian bayanginnya itu ada sebuah garis yang tegak lurus sama bidangnya. Disebut sebagai garis normal. Nah, eh, kalau kita ingat persamaannya, kan ini yang ditanyakan flux magnetik ya. Nah, flux magnetiknya sama dengan berapa? Persamaan flux magnetik itu apa sih tadi? B, A, kali cos theta. Cos tetanya yang mana? Theta yang dipakai yang mana? Tetanya yang ini. Dari garis normalnya ke B-nya. Nah, yang di sini. Jadi kalau di soal dia ngomongin 60 derajat, kalian harus cek dulu 60 derajat itu dari mana ke mana. Jangan langsung dipakai cos 60 derajat, tapi kalian gambarin dulu, oh 60 derajatnya ternyata di sini. Sementara tetanya itu dari normal ke B-nya nih. Berarti berapa tetanya? 90 derajat dikurang 60. Jadinya 30. Oke. Kita udah punya tetanya 30 derajat. Sekarang kita masukkan ke sini. Berarti Pi-nya sama dengan B-nya tadi 40 akar 3 dikali 20. Oke. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa sih? Berapa? 4. 20 kali 10 pangkat min 4 setengah akar 3. Gini. Oke. Oke deh. Lanjut lagi. 40. Ini sederhanain dulu kali ya. Coret-coret tinggal 10. 40 dikali 10 jadinya 400. Dikali akar 3 kali akar 3 jadinya berapa? 3. Akar 3 dikali akar 3 itu jadinya 3. Dikali 10 pangkat berapa? Masih 10 pangkat 4 ya di situ. Berarti Pi-nya adalah 1200 dikali 10 pangkat min 4. Oke. Berapa sih ini? 0,12. Oke. Satuannya apa? Weber B. Oke, jadi di sini kalau ada sebuah bidang persegi, kemudian ditembus medan magnetik, sudutnya 60 derajat terhadap bidang, berarti θ yang kita gunakan itu adalah 30 derajat. Dapat dari mana? Kan dari garis normalnya ke bidang itu adalah 90 derajat. Makanya kalau diketahuinya 60, tinggal dikurangin aja 90 dikurang 60, hasilnya 30 derajat. Oke. Untuk soal nomor 10, kita disuruh menentukan arah gaya magnetik, berarti F ya, yang disuruh cari arahnya, arah F-nya dari 4 peristiwa di bawah ini. Caranya gimana? Kalian gambarkan dulu arusnya, kemudian kalian gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah-arahnya kemana. Sekarang kita coba di soal nomor 1. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik dari barat ke timur. Berarti dia horizontal ya. Horizontal. Dari barat ke timur. Mana dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Gini berarti. Ini arah I-nya. Ini memotong medan magnetik yang berarah ke selatan. Berarti kita kasih warna lain ya, biar beda. Warna apa ya? Oh, coklat aja. Bu kasih putus-putus ya. Aduh, jelek banget.
Nah, ini adalah medan magnetik, berarti B. Kita diminta untuk menentukan arah gaya magnetik. Gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya sebagai apa? I. Telunjuk sebagai B. Terus jari tengahnya sebagai F. Sekarang lihat ke gambarnya. Lihat ke gambarnya. Tentu ikutin. I-nya ke sana. Terus B-nya ke bawah. Oke, berarti F-nya arahnya kemana? Gimana nih Ibu nunjukinnya di video? Jempolnya berarti dari kiri ke kanan. Kemudian B-nya arahnya ke bawah. Maka nanti F-nya arahnya menuju kemana? Kemana? Ke layarnya kan? Berarti masuk bidang. Masuk bidang dong. I-nya ke sana. B-nya ke bawah. F-nya kemana? Ke sana kan? I, gini. I-nya, kemudian B-nya ke bawah. F-nya kemana? Ke arah sana kan? Gini loh. Dia tegak lurus semua loh. Jadi jangan, walaupun agak susah, ini. Nah, jadi tegak lurus gini. Tapi tanda kesana itu berarti masuk bidang. Menjauhi kita ya, masuk bidang. Karena kita dihadapkan sama bidangnya. Jadi dia masuk bidang. Jadi kalau di gambar ini, dia arahnya menjauhi kita ke sana. Maka dia arahnya itu adalah masuk bidang. Nah, ini adalah F-nya. Maka medan magnetiknya itu masuk bidang gambar, lebih tepatnya ya. Ini Bu gambar nih, arahnya mana masuk bidang gambar? Kan kalau menjauhi kita, arahnya kemana? Menjauhi kita itu kemana gitu. Kan di gambar, tadi kan kawatnya kita gambar, medan magnetiknya kita gambar juga, maka F-nya pun kita tentukan sesuai bidang gambar kita. Sekarang coba di nomor 2. Ada yang mau coba nggak? Kawat lurus dialiri arus listrik dari timur ke barat. Sama nih. Arahnya aja nih yang beda. Terus memotong medan magnetik yang berarah ke selatan. Ya, oke. Satu lagi ya, terakhir ya. Terus motong magnetik bentar-bentar yang berarah ke selatan sama nih. Nah, kalau gini berarti gimana? Ini tadi I. I-nya ke kiri, B-nya arahnya ke bawah, ke selatan. Keluar bidang. Arahnya kita kan, berarti keluar bidang. Berarti dia keluar bidang gambar. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik dari utara ke selatan, berarti dari utara menuju ke selatan, arahnya ke bawah. Memotong medan magnetik yang berarah keluar bidang gambar, berarti medan magnetiknya keluar bidang gambar. Ini B. Arah caranya gimana? Jempolnya sebagai I, terus B-nya keluar bidang gambar, mengarah ke kita. Berarti F-nya kemana? F-nya ke kiri, ini kan? Nih, di gambar itu I ke bawah, terus B-nya keluar bidang. Berarti dari bidang tuh menuju ke kita nih, menghadap ke kita. Terus F-nya kemana arahnya? Ke sini, ke kirinya. Dia lagi nguping ya? Nah, ini. Ya. Nah, dia udah mikir kimia. Mm-mm. Keluar gambar arahnya kita. F-nya kemana jari tengah kamu? Jempol ke bawah. Nih, di sini ya. Jempolnya sini. I. Terus B-nya arahnya keluar bidang. Ini kan? Keluar bidang. Ya. I. Terus B-nya keluar bidang. F-nya kemana? Yang model satu tadi. I-nya ke kanan. Terus B-nya arahnya
Hah? Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik dari barat ke timur. Dari barat ke timur, gini kan? I. Kemudian memotong medan magnetik yang berarah masuk bidang gambar. Ini. Gimana jadinya? Iya, F-nya berarti kemana? Ke atas. Coba. I, terus B-nya masuk bidang, berarti F-nya ke atas. Iya, betul. Jadi tadi yang nomor 3, F-nya ke kiri. Kemudian yang nomor 4, F-nya arahnya ke atas. Ke kiri ini bisa disebut atau ke barat gitu ya. Ini ke utara.